pengertian, di sini itu Pak. Oh di sana. Untuk pengertian, di sini pengertian model pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Untuk berikutnya, yang landasan dijelaskan oleh Pak Nyoman, Kak Nyoman. Ya, baik, terima kasih. Landasan filosofi pendidikan gerak. Ya, modal pendidikan gerak berupaya mengembangkan konten tematik gerak dengan pengembangan keterampilan tertentu, yang mana bertujuan membuat PJOK lebih menarik, relevan, dan efektif. Karena itu akan jadi fondasi penting bagi siswa. Jadi siswa ditantang untuk mampu mengubah dan mengembangkan gerak sesuai dengan kemampuannya. Nah, pendidikan gerak di sini pendidikan gerak sebagai pendidikan jasmani yang banyak melibatkan fungsi kognitif anak sehingga manfaatnya semakin lengkap. Nah, demikian rangkuman dari landasan filosofi pendidikan gerak. Selanjutnya kelebihan model pendidikan gerak dijelaskan Yuli, ya silakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang ketiga adalah kelebihan dari model pendidikan gerak. Pendidikan gerak dipandang memiliki keunikan dalam menekankan pada perkembangan menyeluruh bagi murid yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan fisik, serta perkembangan afektifnya. Kemudian kelebihan dari model pendidikan gerak yaitu yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Kemudian yang terakhir, melibatkan semua domain. Oke, selanjutnya yang keempat akan dijelaskan oleh Dayu. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang terakhir adalah kerangka model pendidikan. Oke, menurut Graham et al., kurikulum untuk kerangka model pendidikan itu dinamai Diamond Kurikulum, yaitu dimulai dari membangun fondasi dari pra sekolah dan sekolah dasar. Di tahap ini, murid ini diperkenalkan dengan pola gerak dasar saja dulu, sebagai keterampilan dasar mereka untuk mengikuti atau melaksanakan aktivitas jasmaninya dan mempersiapkan dirinya untuk aktivitas selanjutnya pada jenjang SMP dan SMA. Selanjutnya, menurut kurikulum Diamond yang kedua itu mengeksplorasi kemungkinan pada saat mereka SMP. Di tahap ini mereka fokus berkembang dari membangun fondasi ke tahap penggunaan keterampilan dan konsep gerak dalam berbagai variasi dengan tujuan memperkenalkan berbagai bentuk gerak dan variasi aktivitas jasmani. Kemudian tahapan yang terakhir dari kurikulum Diamond itu ada di mengembangkan keahlian pada kelas 9 sampai 12 SMA. Pada tahap ini mereka mulai memilih berbagai aktivitas yang sudah pernah yang sudah diperkenalkan dari jenjang SD dan SMP. Dan juga mereka menghaluskan keterampilan mereka dan konsep gerak yang dipelajari di SD sampai SMP untuk digunakan dalam aktivitas jasmani dan olahraga yang lebih spesifik. Jadi di bagian mengembangkan keahlian ini mereka sudah memilih olahraga yang mereka sukai. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain ataupun Kak Fasil.
Silakan. Silakan jika ingin ada yang ingin menambahkan karena materinya kan hampir sama ini. Ya. Jadi biar tidak semuanya juga dipresentasikan. Jika ada yang berbeda dan ingin menambahkan, silakan. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Itu sudah menyangkut adalah kebelakang pajak. Jadi nilai cinta itu juga meringkas, merampung. Jadi kita kan ambil poin-poinnya saja. Maka seperti itu tidak usah nanti dibahas terlalu panjang. Cuma hanya masukan begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Silakan Gede. ada yang ingin menambahkan lagi. Jika ada hal yang berbeda gitu, terkait aktivitas gerak ini atau pendidikan gerak ini. Keren. Ada? Ya, tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih. Atau pola geraknya dia banyak mundur. Jadi saat dikasih bola lob, dikasih bola lob, mundur itu dia sulit gitu. Gak bisa berlari mundur seperti ini. Langsung ambil bola gak bisa. Kalau dia aktif bekas mundur begini lagi. Perlu ambil bola, nggak jauh jadinya. Jadi karena dia terbiasa dari kecil itu sudah dikasih tenis kan depan hampir jarang mundur. Jadi dari sekolah dasar itu sudah dia geram. Tapi jika sudah terlanjur pencalonan, lebih baik anak itu lebih banyak memberikan konsep gerak yang berbeda, misalnya berlari ke belakang, berlari ke samping, apalagi yang sudah banyak lari ke samping, menendang, ikut, semuanya dikasih. Jadi di saat dia fokusnya kemana, aktivitas gerak yang dia kuasai itu akan dipakai semuanya, karena tidak bisa dipilih-pilih. Itu konsepnya. Jadi sekian banyak saya ikut pelatihan juga seperti itu. Kelemahan kita di Indonesia itu kayaknya seperti itu. Jadi saat usia dini kita bagus, tapi saat beranjak dewasa itu kalau kita ngedrop, terlalu diforsir, terlalu dipaksa, tadi atau apa itu sehingga menyebabkan saat mereka dewasa itu bosan mungkin. Jadi, nggak menemukan feel-nya dia, saya dari kecil udah gini aja nggak menyenangkan di sini ternyata. Kalau memang dari itu memang berbakat dan dia menentang ya. Jadi itu saja. Kalau kita di sekolah dasar ya lebih banyak lagi gerak dasarnya.